Apakah dapat dijelaskan lebih teknis lagi Pak mengenai kirap Pak? Apakah nanti dari Monas akan langsung ke IKN atau melalui istana dulu? Dan apakah ada pawai dan sebagainya? Lalu siapa yang akan membawa bendera itu dan akan diterima oleh siapa Pak? Pantau kereta tanpa rel, kereta tanpa rel memasuki ke IKN. Melihat ART yang sudah sampai, dan ini adalah ART akan dipakai di IKN. Kita harapkan sebelum 17 Agustus sudah beroperasi di hari kemerdekaan. ART ini berfungsi sebagai feeder bagi semua yang parkir di parking area di Sumbu Barat dan Sumbu Timur dan juga beberapa tempat yang lain. Agustus sampai dengan bulan Desember kan free for trial dari LRC. Kereta ini memiliki keunggulan tidak menggunakan rel, tapi hanya menggunakan marka. Presiden dalam ratas juga memberikan pengarahan bahwa ART menjadi bagian gerakan yang akan dilakukan pada saat 17 Agustus dan setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jurnalis yang saya banggakan, untuk kesiapan prasarana dan sarana Nusantara, ibu kota kita Nusantara, dalam rangka 17 Agustus 2024 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, tentang konektivitas. Konektivitas, akses ke ibu kota negara atau ibu kota Nusantara dapat diakses melalui dua jalan dari Balikpapan, dari Airport Sepinggan. Pertama, melalui jalan tol yang insya Allah sudah siap, kemarin juga sudah ditinjau oleh Bapak Presiden dan kita semua naik motor di sana, itu sampai dengan jembatan Pulau Balang, kemudian menuju ke IKN melalui jalan nasional. Panjangnya kalau melalui jalan tol ini 88 km, dapat ditempuh sekitar 90 menit. Ya. Kemudian alternatif kedua, menuju ke IKN dapat dilalui, ini semua melalui jalan tol Balikpapan Samarinda. Yang tadi alternatif pertama melalui exit kilometer 11 dari jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian menuju Pulau Balang dan Simpang Riko, kemudian ke IKN 88 km. Alternatif kedua masih dari jalan tol Balikpapan Samarinda, exit kilometer 38, kemudian melalui jalan nasional Samboja dengan waktu tempuh sekitar 150 menit, oke, hampir 2 jam. Itu yang akses menuju ke IKN. Karena tamu dari Jakarta, mohon maaf karena bandara kita yang di IKN masih kurang 300 meter lagi untuk 2.200. Targetnya kami waktu itu 2.200 meter sampai dengan 17 Agustus. Tapi karena kondisi hujan waktu yang lalu, sekarang ini 24 jam kita kawal dengan TMC. Sehingga alhamdulillah kami 2 minggu di sana juga nggak hujan. Namun demikian sampai dengan tanggal 14 nanti kira-kira masih yang tadinya seharus 2.200 mungkin masih kurang 300 sehingga belum bisa didarati oleh pesawat, tapi dengan helikopter sudah bisa. Nah, sehingga alternatifnya adalah dari Balikpapan ke IKN melalui 2 alternatif jalan tadi. Kalau jalan-jalan di kawasan kawasan inti di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan tadi, tempat fokus penyelenggaraan upacara, kami sudah di sebagian jalan sudah 100% di aspal, kemudian ada itu di Sumbu Barat, Sumbu Timur, Grandi dan sebagainya. Ada tayangan tapi mohon maaf, sepanjang kira-kira 7 km itu sudah bisa dilalui untuk para tamu, termasuk
untuk operasi Autonomous Rail Transport (ART). Itu nanti bisa dioperasikan di sana oleh Kementerian Perhubungan. Akses menuju Istana Negara. Jadi sana sekarang Istana Negara itu adalah yang di bawah yang berwarna putih, kemudian istana yang Garuda adalah Istana Garuda. Itu kantor Presiden. Kantor Presiden diberi nama oleh Bapak Presiden Istana Negara, sedangkan Istana Presiden namanya adalah Istana Negara. Istana Garuda dan Istana Negara. Istana Garuda itu ada kantor Presiden di belakang yang Garuda, dan Istana Presiden itu namanya sekarang Istana Negara. Dapat dicapai melalui Sumbu Barat dan Sumbu Timur melalui gerbang istana. Semuanya sudah bisa terjangkau. Kemudian yang kedua tentang Istana Negara dan Istana Garuda. Istana Negara, lapangan upacara serta podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustusan. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap. Sekarang sedang dilengkapi dengan loose furniture, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang loose furniture lepas itu oleh Kemenseknek. Sekarang dalam tahap pengisian dan pemasangan. Mudah-mudahan nanti pada tanggal sebelum 17 Agustus sudah lengkap semua. Di Istana Garuda progresnya sudah 99%, sama dengan Istana Negara tadi. Sekarang dalam rangka kelengkapan pemasangan loose furniture yang sudah barangnya semua sudah ada di Istana di IKN. Kantor Kementerian Koordinator. Jadi di sana ada 4 Kemenko, kantor Kemenko. Masing-masing Kemenko ada 4 tower. Jadi ada 16 tower di sana nanti. Sekarang progresnya lebih dari 80%. Kementerian Koordinator pertama A1 akan dimanfaatkan dan selesai 1 tower. Kementerian Koordinator 2 selesai 1 tower dalam rangka 17 ya. Ini semua akan selesai pada akhir 2024 ini. Semua akan siap sampai September nanti. Koordinator 3 ada 2 tower yang akan selesai sebelum 17 ini, dan koordinator 3 tower. Masing-masing tower yang berfungsi tadi semua ada 2-3 lantai untuk menampung ASN dan petugas upacara. Jadi ada Kemenko 1, 2, 3, 4. Masing-masing 4 tower. Untuk 17 Agustusan, Menko 1 tower akan difungsikan. Kemenko 2, 1 tower difungsikan. Kemenko 3, 2 tower difungsikan. Dan Kemenko 4, 3 tower difungsikan. Total 7 tower, Pak. Ya, dengan total jadi 7 tower akan berfungsi itu di sekitar lapangan upacara di Sumbu Kebangsaan. Jadi sudah insya Allah semua sudah dicapkan dengan listrik, air, tambahan toilet semua sesuai dengan peserta upacara yang sudah disiapkan, yang sudah dirancang oleh Kemenseknek. Jadi semua kita fungsikan sebagai tempat ASN. Nanti ada lagi tempat ASN yang hunian untuk ASN sendiri. Kemudian untuk penataan kawasan, Plaza Seremoni, jadi di depan kantor-kantor Kemenko, itu namanya Plaza Seremoni, akan difungsikan untuk ceremonial round, jadi untuk perayaan juga. Jadi crowd masyarakat yang akan hadir di sana juga kita tempatkan di situ, termasuk ada forest trail yang ada di situ. Itu semua akan difungsikan. Toilet-toilet umum, galeri, UMKM akan kita siapkan sebagai kemeriahan 17 Agustusan di situ. Yang semuanya dapat menampung 4.000 orang, undangan dan panitia pendukung.
Jadi di Plaza Seremoni akan ada keramaian. Bapak Presiden minta ada kesenian-kesenian juga di situ. Kesenian untuk bisa memeriahkan 17 Agustusan ini. Ini akan kita tempatkan di Plaza Seremoni dengan daya tampung 4.000 orang. Sedangkan di tempat yang lain, di Beranda Nusantara yang antara lain adalah Taman Kusuma Bangsa yang tadi disebutkan oleh Pak Seknek, untuk upacara pertama kali Rundungan Suci tanggal 17 dini hari nanti. Di sana ada gedung termasuk dengan di Beranda Nusantara tersebut. Kemudian untuk perumahan kesiapannya, hunian ASN akan selesai 100%, minimal 8 tower. Kita targetkan 14 tower, tapi yang kami laporkan pada hari ini yang sudah siap 8 tower. Tapi nanti pada saat 17 Agustusan sudah siap 14 tower, furnished, air, listrik sudah siap semua. Masing-masing terdiri dari 60 hunian, masing-masing hunian ada 3 kamar. Jadi satu tower terdiri dari 60 unit, masing-masing 98 meter persegi dengan 3 kamar. Jadi bisa kita hitung nanti pesertanya. Kemudian rumah jabatan menteri akan berfungsi sekurang-kurangnya 14 unit dari 34 yang kita bangun. Sudah masing-masing juga sudah lengkap dengan mebelernya. Ini semua akan diatur pemanfaatannya oleh Seknek. Ya. Untuk tamu-tamu, untuk para tamu dan para peserta upacara. Jadi hunian ASN, rumah menteri, semua diatur langsung oleh Seknek pemanfaatannya dalam rangka 17 Agustus ini. Air minum, alhamdulillah sejak tanggal 20 Juli kemarin sudah kita running test 1, 2, 3 dan sudah sampai saat ini, mungkin ini sudah sampai ke lingkungan Seknek, jadi termasuk Istana Garuda dan Istana Presiden. Yang ibu bapak sekalian saksikan saya minum untuk air minum itu di IPA. Jadi kualitas air sebagai hasil instalasi penyediaan air minum sudah standar, bahkan insya Allah lebih baik dari air minum kemasan. Okay. Dimana nanti itu kan melalui pipa 16 kilo ke reservoir, kemudian 22 km didistribusikan ke persil-persil. Nah ini nanti setiap persilnya harus dites air minumnya atau air kualitas airnya. Mungkin berubah dari IPA sampai dengan ke persil. Kami harapkan tanggal 10-11 nanti saya akan minta Sukopindo untuk ngecek. Kalau yang kemarin baru dicek internal dari Balai Teknik Air Minum PU. Nah, nanti kalau untuk kebutuhan umum, saya minta Sukopindo yang akan mengecek sehingga fair. Okay. Semuanya akan siap pada tanggal 17 Agustus, insya Allah bisa air minumnya. Embung sebagai estetika suatu kota, selesai 15 embung. Kemarin yang ditinjau Bapak Presiden, salah satunya adalah embung dari KIPP untuk konservasi air. Ya. Jadi embung di sana selain untuk estetika kota, juga untuk konservasi air, dan sekarang dibangun sekitar 30 embung, tapi yang sudah selesai 100% ada 15, nanti akan diperbanyak lagi, mudah-mudahan sampai dengan 60 embung. Itu bukan embung buatan, tapi riparian. Jadi kita mengikuti kontur-kontur gali air, namanya riparian. Hanya kita bikin bendung sehingga bisa memadai air yang ada di situ. Ya, jadi itu embung riparian. Jadi bukan kita gali, kita bikin bendungan, enggak itu, tapi mengikuti alur-alur sungai yang ada di situ. Saya kira itu Pak yang kami bisa laporkan. Intinya bahwa prasarana siap untuk dilakukan
pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, Ibu sekalian. Saya kira cukup. Ada lain? Enggak, udah kebanyakan. Oke, apa singkat, Mas? Pak, Belakang. Rangga dari Antara, Pak, mohon izin. Apakah dapat dijelaskan lebih teknis lagi, Pak, mengenai kirap, Pak? Apakah nanti dari Monas akan langsung ke IKN atau melalui istana dulu? Dan apakah ada pawai dan sebagainya? Lalu siapa yang akan membawa bendera itu dan akan diterima oleh siapa, Pak? Kemudian yang kedua, Pak, apakah kami dapat mendapatkan rundown detailnya, Pak, mengenai pelaksanaan setiap kegiatan dalam bulan kemerdekaan ini? Terima kasih. Untuk presiden dan wakil presiden sebelumnya seperti Pak SBY, Bu Mega maupun Pak JK itu nanti apakah diundang upacara di IKN atau di Ismer, Pak? Terima kasih. Saya mulai dengan yang terakhir. Jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan wakil presiden diundangnya di Jakarta. Yang lain silakan Pak Kasatpres. Baik, terima kasih. Saya menambahkan penjelasan Pak Menteri PUPR terkait dengan di IKN tadi. Kami terus melakukan rapat dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda untuk mengatur lalu lintas baik pagi hari yang akan mengikuti upacara undangan di pagi hari di IKN dan sore hari. Keterbatasan waktu yang sangat mepet antara pagi dan sore ini perlu manajemen lalu lintas yang akurat. Hanya beda selesai acara itu jam 1.30, nanti kita mulai lagi pukul 15.00 dan selesai sebelum maghrib waktu IKN. Terkait dengan kirap, siapa saja, kita mulai dari Monas menuju Halim dan nanti ada kegiatan seremonial di Monas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan langsung ke Halim, dan dari Halim terbang menuju Balikpapan. Dari Balikpapan menuju ke IKN dan bendera termasuk teks proklamasi akan diinapkan di tempat yang sudah ditetapkan di Istana IKN. Adapun yang melakukan kirap adalah Paskibra di Paskibra 2023 dan tentunya ini sudah dilatih semuanya dan masyarakat bisa melihat pada tanggal tersebut. Rundown kami akan sampaikan per kegiatan, bisa diminta oleh protokol dari Sekretariat Presiden. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak, ada tambahan? Di Istana Presiden, di Istana Negara, di sana sudah siap dengan ruang bendera pusaka. Jadi mungkin nanti bendera yang datang sana ditempatkan di tempat ruang bendera pusaka tersebut, termasuk teks proklamasi. Terima kasih. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin tambahkan tadi penamaan istana yang sudah disampaikan Pak Menteri PUPR, yang di bawah itu diberi nama Istana Negara, kemudian yang di atas kantor Presiden yang Garudanya itu oleh Bapak Presiden diberi nama Istana Garuda. Jadi ini di bawah Istana Negara, di atas Istana Garuda. Nanti upacara diselenggarakan di depan Istana Negara.